Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, soalnya belum kompak. Ini kok cowok-cowoknya ngantuk gitu ya. Sama saya. Langsung kita ke materi adik-adik. Adik-adik ini sudah diperbolehkan naik motor apa belum? Sudah apa belum? Sing pinter sing mburi. Sing ngarep kayak suarane boleh aman nih. Secara prosedur adik-adik ini tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Secara prosedur itu ada aturan hukum yang jelas. Alasannya apa? Pinter. Karena belum mempunyai SIM. SIM artinya apa? Surat izin mengemudi. Jadi memang belum diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Tapi adik-adik menggunakan motor apa enggak? Parkirnya di mana? Atas kebijakan, atas toleransi untuk SMA itu rata-rata sudah menggunakan kendaraan bermotor. Saya harapkan kami selaku pemelihara Kamtibmas, pemelihara Kamsel Lantas, kami mohon, kami menghimbau, kami meminta ke adik-adik seluruhnya apabila menggunakan kendaraan bermotor, terus gak usah aneh-aneh, ojo dipreteli, silakan motor sesuai spek teknya, motor sesuai dengan pabrikannya, keluar ke pabrik apa ya wes sudah itu, ojo dioneh-oneh, ojo spion dicopoti, knalpot diganti brom, bannya diganti cili-cili. Lebih-lebih tidak menggunakan helm. Helm itu sangat penting. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi kepala adik-adik. Nanti apabila kepleset, kesenggol, ketabrak, karena kepala kita itu akan kalah sama aspal. Sampai berdiri. Nah, berdiri. Sampai sudah merokok? Hah? Pernah merokok? Yakin? Belum pernah merokok? Merokok apa enggak? Alhamdulillah. Namanya siapa? Mana? Kepleknya mana? Keplek itu wajib dipasang apa enggak? Dapat dilepas kenapa? Yang dilepas, ini dilepas juga. Mana keplek? Belum dapat. Cepat-cepat. Harta angkasa. Apa artinya di harta angkasa ini? Hah? Hartanya yang punya kuasa. Maknanya tinggi. Tepuk tangan buat harta angkasa. Oh, belakang semangka. Apalagi rumahnya dekat ya. Harus jadi contoh yang baik. Jangan sampai mencontohi yang tidak baik. Duduk, kata. Itu adik-adik. Kan masalah seragam. Ya, kemarin banyak yang WA Bu, seragamnya itu bagaimana toh Bu Ai gitu. Sampai yang ada Bu Ai gitu karena saking banyaknya WA dan belum sempat kami balas satu persatu. Jadi sekali lagi Bu Ai mohon maaf yang kemarin mungkin tidak berkenan dengan balasan Bu Ai yang hanya Y itu aja ya. Hari ini saya akan jelaskan masalah seragam. Itu ya. Oke.
Silahkan dari model-model SMA Negeri 1 Karangjati, silahkan tampil ke panggung. Tepuk tangan semuanya anak-anak. Oke, silahkan dari modelnya. Oke, tepuk tangan ya. Ini adalah model-model SMA Negeri 1 Karangjati ya, yang nanti kalian harus melaksanakan aturan seragam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dinas. Oke, sudah ya. Adik-adik langsung aja karena waktunya hanya sebentar ya. Jadi sekolah melaksanakan program keseragaman itu tujuannya supaya tidak terjadi gap ya antara yang punya dan tidak. Jadi semuanya biar bagus, rapi dan matching ya, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur ya. Jadi se-Jawa Timur seragamnya sama kecuali yang dikhususkan ya, ada kecuali yang dikhususkan, dan ini seragam untuk kelas 10 baru itu tidak diperjualkan di luar ya. Sekali lagi tidak diperjualkan di luar, dan sekolah juga tidak menjualnya ya. Jadi sekolah tidak menjualnya, tetapi sekolah koperasi sekolah diberi wewenang oleh dinas ya. Lanjut aja ya, kalian nanti akan masuk pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Jadi 5 hari. Yang pertama hari Senin, silahkan maju ke depan yang hari Senin. Oke, agak ke tengah, nah agak ke tengah ya. Boy harus ke atas ini ya. Boy lepas sandal, lepas sandal. Aku jatuh Boy, sudah tua soalnya ya. Oke. Ya, ini adalah hari Senin ya adik-adik. Hari Senin itu pakaiannya adalah atasan putih ya, bawahan abu-abu, pakai atribut lengkap ya, khusus perempuan ada sabuk ya, ada ini, makainya ini di luar, nggak boleh di dalam. Senengannya Cece nek pakai yang di dalam aja ya. Ini di luar, pakai kerudungnya yang telah ditetapkan dari sekolah ya. Kemudian saya sudah, ini bandnya band OSIS. Kemudian ada, oh ini ya, kakaknya belum pakai nama ya, namanya sudah, oh belum ya. Terus bendera ya, bendera sebelah kanan. Ini adalah kelas, jadi kelas adalah kelas 10. Diperhatikan, untuk bed ini warnanya adalah menyesuaikan warna. Kalau ininya abu-abu, ini abu-abu ya. Oke, jelas? Oke, sama topi harusnya ya untuk hari Senin, untuk upacara ya. Kemudian sepatu hitam. Kalau ada syarat nanti menunggu informasi dari tata tertib, karena yang berkaitan dengan sepatu gue nggak bisa ngasih keputusan dulu ya. Bisa diterima ya adik-adik. Kemudian yang untuk laki-laki ini namanya modelnya Mas Ragil. Ada yang pacarnya Mas Ragil? Ada yang naksir, nanti saya sampaikan. Oke. Mas Ragil ya, Mas Ragil ya, ini pakai model kelas hari Senin, yaitu abu-abu putih pendek ya. Mungkin kalau ada yang dari pondok, silahkan nanti konfirmasi ke Bu Ai ya. Yang Bu Ai saya minta panjang soalnya saya dari pondok, nanti konfirmasi ke Bu Ai. Secara aturan kalau sekolah umum pendek ya, karena pendek ini juga sudah, kalau laki-laki sudah tertutup auratnya ya. Nah, sama ya. Jadi ini ada dasi, ini bendera merah putih, band OSIS, kemudian nama. Nama nanti akan kami bagikan kalau sudah jadi ya. Kemudian ini bednya sama ya, tapi kelas 10 kalian sabuk, kemudian sama, yaitu sepatu. Catatan buat anak laki-laki, kalau jahitkan ini celana jangan ngepres, karena Anda masih bertumbuh kembang ya. Senengannya lah melepet ya, nggak boleh. Aturan adalah standar ya, dari atas ke bawah sama, gak oleh ngisorin telinting gitu ya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, karena waktu berjalan ya adik-adik, nanti harus isoma makan ya. Bu Ai dikasih kesempatan sampai jam berapa nak? Tidak tahu. Oke, sudah jelas. Ada yang bertanya adik-adik hari Senin pakai topi ya, sabuknya sabuk SMA Negeri Karangjati ya. Oke, yang kemarin WA Bu Ai, sabuk saya itu kok
berkarat ya Bu, ditukar ya. Oke, ya. Yang rusak punya ditukar. Guys, itu aja. Oke, terima kasih untuk model dari Senin. Dilanjutkan dari Selasa. Terima kasih ya Kak ya. Oke, ini hari Selasa ya dengan Mas Fernanda. Hari Selasa itu atasannya biru laut ya, kemudian bawahnya biru dangker atau biru muda dengan biru tua ya, sama pakai bed warnanya biru ya, kemudian bendera, kemudian nama, sabuk sama ke bawah sama ya, pakai sepatu hitam. Kemudian ini yang laki-laki dasi, ada perbedaan ya. Kalau perempuan ini ada flare ya, ini pakai ya, kamu kalau minta pakai bros ya nggak apa-apa, pakai peniti kecil gitu nggak apa-apa, tergantung kalian, tapi di luar ya. Ada pertanyaan mesti, Mbak Elo pakai jilbab kotak gitu ya, nanti bisa konfirmasi dengan aturan tata tertib yang jelas. Sekolah pakai kerudung yang langsung ya, biar nah kalau langsung ini kan rapi aja, ketok seret podo ya kan, nah adalah sagra. Ini katanya pakai ini ya, berhubung ini yang kemarin dipakai untuk outbound di luar jadi kotor, dia pakai yang kotak. Nanti biar kakaknya juga pakai yang kerudung yang langsung ya, mohon dipahami. Ini kemarin yang kerudungnya biru kemarin dipakai outbound kakaknya, jadi apa itu kotor, jadi nggak dipakai hari ini. Adik-adik gitu ya, jelas? Nah ini sama ya, pakai nama dan bendera. Ini nggak saya buka ya, nggak boleh ya. Oke, kemudian dilanjutkan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang hari Selasa. Kemudian hari Rebo. Nah ini apa sih tadi, apa bilang apa? Apa tadi? Nggak apa-apa. Oh, hari Rebo ya adik-adik. Hari Rabu ini kalian diberi seragam dari Dinas Provinsi Jawa Timur ya. Ini warnanya hijau, hijau nggak tahu buaya kok warnanya hijau ya. Nek buaya pengennya ya biru ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah aturan. Ini warnanya hijau yang merupakan khas Ngawi. Jadi Jawa Timur yang bagian Ngawi diberi khas Ngawi, Jawa Timur bagian Banyuwangi yaitu batik Banyuwangi begitu ya. Nah untuk batik ini ya modelnya keluar. Nah, ini sampai kiri kanan ada belean. Nek ngarani kan biar menjangkis ya Cah ya. Ini ya. Nah ini bednya bed khusus ya Cah. Ini adalah bed khusus semakar. Kemudian bednya yang sampai kelas ini warnanya hijau. Ya, jelas bendera sama. Tetap yang ke bawah adalah warna hitam. Ya. Oke. Yang perempuan ini semuanya perempuan dan laki-laki tidak pakai dasi ataupun slayer ya. Yang perempuan sekarang ya, atasan sama bawahnya diingat-ingat biru, tidak boleh sepan. Kemarin ada yang Bu di penjahit sudah terlanjur bekas pakai sepan, gimana ini? Nanti ditukar ke sekolah, sekolah berbaik hati, bahasa dijoli dulu ya. Jadi hati-hati kalau ke penjahit ya. Ini sampai juga ada belean. Terus ini pakai yang sudah terlanjur pakai kancing nggak apa-apa, yang belum pakai kancing dipakai seperti ini. Kalau sudah pakai terlanjur pakai kancing nggak apa-apa ya. Nah nanti nek kuwabe nggo kancing nek salah nanti kan tuker semua, buaya sudah nggak punya ya. Jadi kancing boleh, yang penting ini dikasih, maaf ya, ini adalah saku dan bed khusus lagi ya. Terus bednya sama ini, kerudungnya warnanya seperti ini, nanti dibagi kalau sudah datang ya. Jelas adik-adik? Oke, anak-anak SMA Karangjati calon ini memang pinter-pinter, cerdas, jadi gak ada pertanyaan, langsung aja buai terus gitu. Mudah-mudahan semangatnya nanti terus gitu ya. Gitu ya dek, adik-adik, jelas? Yang belakang jelas? Oke, terima kasih Kak Christine. Dan terus selanjutnya hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin pengennya kalian itu nek hari Kamis itu pakai sepatu putih, apa sepatu ungu, apa sepatu hitam?
Yang menginginkan sepatu putih angkat tangan. Lah kok Saidik man? Yang pengen sepatu hitam angkat tangan. Gak angkat tangan gak? Berarti semua gak pakai sepatu katanya kakaknya. Gimana? Oke, nanti mengikuti aturan lagi ya. Sambil ini masih digodok antara sepatu hitam dan sepatu putih. Maksudnya si hitam saya putih dulu ya Jaya ya. Ben viral ya. Kalau putih ini bagus ya. Atasannya batik ya. Ini namanya batik khusus SMA Negeri 1 Karangjati. Kenapa khusus? Ini ya adik-adik, seragam ini di Amerika juga tidak ada. Di Malaysia juga tidak ada. Adanya di mana? SMA 1 Karangjati. Jajal tak kono kancamu sini Jakarta, apa punya seragam seperti ini? Gak punya, ya. Karena ini adalah seragam khusus SMA Negeri 1 Karangjati dengan band warna merah. Besok diganti ya Kak ya, ini harus kelas 11. Iya, ya. Nanti setiap tahun band Anda akan ganti ya dari kelas 10, 11 dengan catatan kalian naik ke kelas berikutnya ya. Sama ya, ini adalah keluar ya pakai belian juga. Yang perempuan panjang sama tadi seperti batik sebelumnya ya. Ini bandnya khusus. Jadi nanti band khususnya ada 3 hari apa? Hari Selasa, Rabu dan Kamis ya. Oke. Nah ini untuk sepatu. Tunggu informasi dari pihak tata tertib bersama sekolah karena Bu Ayi hanya menyampaikan tentang seragam ya. Ini nggak ada dasinya nak, jadi ini nggak ada dasi, semuanya adalah batik ya. Oke, terima kasih untuk modelnya ya. Modelnya cantik-cantik ya Jaya. Oke, yang terakhir adalah hari Jumat ya. Silakan adik-adik hari Jumat. Nah ini ya Jaya, hari Jumat itu hari untuk nanti kegiatan pramuka. Kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Seneng gak? Oke, yang dari SMP 2 Karangjati angkat tangan. Oke, luar biasa. SMP 1 Karangjati. Oke, SMP 2 Beringin. 1, 2, 3, 4. Oke. SMP 1 Pangkur. Oke, Pades. 1 Kaserman. MTS Babatan. Wah, luar biasa ya semuanya. Oke ya adik-adik. Untuk yang terakhir hari Jumat pada prinsipnya sama ya. Bawah atasannya coklat muda, tua ya bawahnya. Terus ini ada identitas Ngawi, kemudian ini Provinsi Jawa Timur. Ada bed Semanggi, ini beda dengan perempuan nanti ya perempuan. Kalau ini kota, tunas kelapanya mana Kak? Ini tunas kelapa. Ini adalah bendera, ini hasduk, nanti ditambah topi kalau pada saat latihan pramuka hari Jumat ya. Oke. Sepatunya hitam, kaos kakinya warnanya hitam ya. Kaos kakinya warnanya hitam. Tidak boleh tidak ya. Bu, saya boleh Bu pakai sepatunya oranye, kaos kakinya hitam. Boleh, tapi nanti kamu kena poin di tata tertib ya. Oke. Kemudian yang untuk perempuan ya, perempuan ini bajunya seperti ini, jadi tidak pakai gesper ya. Kemudian roknya pakai wiru depan berhadapan, ini sesuai dengan aturan dari pusat ya. Jadi seperti itu. Kaos kakinya hitam, sepatunya juga hitam ya itu. Nah kemudian ini sama ya, nama ini Ngawi Jawa Timur, hasduknya antara laki-laki dan perempuan sama. Semua sudah kami sampaikan pada saat pembagian seragam. Nah ini kerudungnya ini juga kakaknya ini apa itu namanya sering pakai baju ini kotak ya. Nah nanti biar kita harusnya kerudung langsung, ini mesti tadi buru-buru ya, buru-buru adanya itu dipakai aja kakaknya ini ya. Jadi harapan Bu Ayi nanti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ya. Itu udah ya, sudah jelas adik-adik. Oke, silakan
Terima kasih kepada semua model bisa meninggalkan tempat ya. Harapan Bu Ayi kalian nanti dalam berseragam harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus pengumuman terakhir bagi adik-adik yang belum membayar seragam ataupun sudah yang belum membayar seragam, silakan nanti seusai kegiatan datang ke koperasi sekolah ya, nanti akan kami konfirmasi dapat seragam Bu Ayi, insya Allah kami bantu. Dan yang kedua yang belum lengkap seragamnya silakan datang ke koperasi sekolah, kecuali seragam olahraga belum datang, kerudung belum datang, batik merah belum. Jadi yang kami bisa sediakan nanti adalah batik hijau yang belum, biru yang belum, abu-abu putih yang belum, kemudian atribut yang belum ya. Itu aja mungkin yang perlu Bu Ayi sampaikan ke kalian, dengan harapan dan doa semoga MPLS yang baru hari pertama ini kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa mengikuti dengan semangat tentunya, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kalian bisa mendapatkan manfaat dan barokah dari kegiatan MPLS hari ini. Sekian, ada kurang dan lebihnya Bu Ayi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Karangjati maju bersama, hebat bersama. Selamat siang. SMA Negeri 1 Karangjati. Maju bersama, hebat semua. Belum mantuk kan? Harus semangat ya. Oke, saya tidak banyak, nanti sedikit aja untuk meneruskan. Jadi berita kan sudah besar ya. Saya akan menerangkan tentang manfaat media sosial ya. Ini ada grup berapa? 2 ya? Sumatera sama Jawa. Sudah pasti kalian sudah tahu ya tentang media sosial, ya kan? Apa aja mungkin yang sering kalian gunakan? Instagram, terus Facebook, TikTok, terus apa lagi? WhatsApp ya. Itu semua pastilah kalian sudah tahu ya kan, atau sudah menggunakan. Ya, di sini ada manfaat ya, manfaat internet ya. Itu yang pertama apa? Mencari informasi ya. Tolong dicatat ya. Terus yang kedua apa? Meningkatkan pendapatan bagi yang berusaha ya. Yang ketiga, belanja mitigasi filantropi ya. Terus penyebaran agenda ya, atau informasi. Lanjut. Nah, semakin setiap tahun ya, itu ada perkembangan dari internet, kecepatan ya. Dari tahun itu naik jadi 110% ya, jadinya 3,7 menjadi 4,5 Mbps. Itu kecepatan ya. Lanjut. Nah, itu ada terbagi menjadi generasi ya. Itu ada generasi Z, milenial, generasi X, Bobby, sama generasi senior ya. Nah, itu ada umurnya, usia 15 sampai 20. Kalau kalian generasi apa ini? Z. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada aktivitas senggang ya. Biasanya kalau kamu sudah habis sekolah ya, itu kan biasanya ada waktu senggang. Itu digunakan untuk yang bermanfaat. Dalam konteks apa? Media sosial. Lanjut. Lanjut.
Nah, di sini ada perkembangan ya. Itu ada daya kritis masyarakat meningkat. Ya. Jadi zaman sekarang kalau kamu nonton YouTube ya, nah itu kan ada perkembangan di pemberitaan, ya kan? Nah, daya kritis menjadi meningkat. Nah, masyarakat ingin semakin terlibat. Ya, jadi dari masyarakat bawah ya maupun sampai atas itu semua sudah masuk ke dalam internet atau media sosial. Lanjut aja. Terus. Nah, di sini ada hak ya atau pasalnya ya. Jadi kalau kamu berinternetan atau medsos itu sudah ada aturannya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Itu ada pasal 28 ya. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan ya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Terus yang pasal 28F ya, berat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi. Nah, jadi sudah diatur di dalam undang-undang. Terus lanjut. Ya, di situ ada artikel 20 Kovenan Sipil PBB ya. Ini sudah ada aturannya juga di PBB, Sipil PBB ya. Lanjut. Nah, di sini ada aturan hukumnya ya. Itu yang pertama ada konten ilegal ya. Seperti apa? Pornografi ya, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik dan penodaan agama serta pengancaman ya. Nah, jadi kalau kamu bermain di medsos ya, itu harus beretika ya. Karena apa? Di situ sudah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004. Meskipun kamu mengkritik, harus dengan kritikan yang baik, tidak boleh mengolok-olok ya. Lanjut. Nah, di sini ada pencemaran nama ya, itu terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik ya, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jadi kita ya harus bijak menggunakan media sosial maupun internet ya. Lanjut. Nah, di sini sama ada penodaan agama juga, itu ada pasal 28. Lanjut. Lanjut. Nah, di situ ada ancaman pidananya yaitu paling lama berapa? 6 tahun. Dendanya berapa? 1 miliar. Nah, ini sebagai gambaran aja ya. Jadi kalau makanya untuk bermedsos lain-lain yang mengandung internet itu ya sebaiknya kita bijak menggunakan. Meskipun kita mau mengkritik, ya kritikannya harus juga baik ya. Lanjut. Nah, demokrasi kebablasan ya. Memang betul negara kita apa? Demokrasi ya. Nah, tapi kita harus demokrasi yang taat hukum ya. Memang betul kebebasan, tapi sudah ada hukum yang mengikat ya. Ya, demokrasi digital ya. Itu ada
pengetahuan, ada 3 dimensi ya, ada pengetahuan politik, kepercayaan politik, sama partisipasi politik. Lanjut. Ya di sini ada apa namanya, gambaran ya. Itu ada perincian kasusnya. Nah itu macam-macamnya juga banyak. Pasalnya dari 31 sampai pasal 27. Ini contoh ya, contoh kasus yang sudah ada ya. Lanjut. Nah di sini ada persentase ya. Persentase itu 90% itu ada difamasi ya. Terus ada penodaan agama, ancaman, terus ada yang terkait pornografi. Nah itu kasusnya yang tidak baik ya, manfaat yang tidak baik. Terus aja. Nah di sini ada contoh ya, contoh kasus ya. Itu ada seseorang ya menggunakan Facebook ya. Itu diganti dengan status apa? Kelihatan yang belakang. Itu ada ganti status menjadi single ya. Padahal dia sudah apa? Sudah menikah ya. Nah, itu kalau orang yang tidak senang ya bisa melaporkan. Nah, itu masuk dalam undang-undang ITE. Jadi kamu biar tahu gambaran ITE itu ada undang-undang. Terus lanjut. Nah ini juga sama kasus juga ya. Ini apa nih? Nah ini pejabat ya ini. Terus lanjut aja sama. Nah ini juga sama ya. Jadi mengedit foto ya. Contoh ini mengedit foto Pak siapa ini? Nah Pak Jokowi. Sama apa? Sama siapa sampingnya? Sampingnya. Sama Nikita Mirzani ya. Jadi ini diedit ya. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk apa? Pencemaran ya. Nah, jadi foto presiden diedit sama artis. Itu nggak boleh. Itu juga akan kena pasal juga ya. Ya jadi kamu kalau ngedit boleh, tapi ya yang beretika ya dong. Atau ya nggak apa-apa kalau pemandangan atau lain-lain. Tapi kalau mengenai identitas ya, bahkan yang ini sampai presiden itu ya kelewatan juga ya kan. Lanjut. Kalau ini mengenai kriminalisasi ya, ini sambil belajar hukum juga ya toh. Kriminalisasi itu apa? Yang diadukan bisa artis, aktivis, ya kan? Terus sama rumah tangga, sampai lain-lain. Yang ngadu apa? Bisa pejabat publik, ya kan? Pejabat publik, kalangan profesi, kalangan punya sama warga. Itu kriminalisasi, ya. Terus lanjut. Ya, ini ada dampaknya luas ya. Ya itu ada efek jerahnya ya. Itu ada undang-undang ITE juga. Terus krisis apa? Nara sumber kritis. Jadi kalau itu tidak sosmed itu dibatasi, itu dampaknya apa? Krisis terhadap narasumber, ya kan? Lanjut. Nah ini tadi ya yang saya bilang ya, itu ada informasi dendam lanjut ke anti demokrasi kalau sosmednya dibatasi ya. Lanjut. Nah di sini ada revisi ya, revisi undang-undang ITE, jadi tidak kaku ya, ada revisi. Lanjut lagi.
Nanti ya, ya itu ada revisi. Ya jadi itu ya manfaat. Kalau manfaat ya dipergunakan untuk yang baik, ya kan? Kamu kan sudah masuk ke jenjang SMA, ya digunakan untuk belajar, ya jangan berbuat yang kurang beretika, ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Jangan tuh. Ya itu aja ya. Mungkin dari saya. Kalau ada yang kurang atau bertanya mungkin nggak lanjut ke pensi. Ya. SMA 1 Kanang Jati. Maju bersama, hebat semua. Ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.